Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke, ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau. Untuk video kali ini ya, saya mau angkat topik menjabarkan detail tentang jangkrik alam, jangkrik biasa ya. Yang belakangan ini sempat agak rame juga ya di Facebook ya. Lumayan rame ya. Jadi gini teman-teman. Yang dimana pernyataanku itu ya dari dulu saya rasa saya itu paling anti ya sama yang namanya klaim ya. Saya paling nggak mau kalau disuruh mengklaim. Karena toh pada fakta realita ya, secara hakikat memang realitanya memang nggak ada satu teori pun yang bisa diklaim gitu loh bro ya, paham dari sini ya. Jadi ketika ada pertanyaan ya, singkat cerita ya, tak ceritakan dulu. Ini penting teman-teman, ini penting banget dan jangan di skip supaya tidak gagal paham. Gini teman-teman, ketika ada yang tanya jangkrik alam sama jangkrik biasa itu bagusan mana? Nah, saya jabarkan di situ ya, detail banget bahwasannya nggak bisa diklaim. Kita mengklaim jangkrik alam itu yang bagus juga nggak bisa, mengklaim jangkrik biasa itu yang bagus juga nggak bisa ya, tetap tidak ada yang bisa diklaim. Karena apa? Tidak semua burung dikasih jangkrik alam itu enak, tidak. Ada yang enaknya dikasih jangkrik biasa, ada yang enaknya dikasih dua-duanya, ada yang enaknya dikasih jangkrik alam ya, nggak ada tolak ukur pakemnya bro. Untuk tahu ini semua kan kita lihat dari hasilnya saja. Nggak usah ngelihat dari yang teori inilah, yang beginilah, yang begitu. Kita lihat dari hasilnya saja. Burungnya nggak cordor, konslet, bongkar isian nggak. Itu aja, kita bikin simpel saja. Karena kalau kita mau mengklaim sebuah teori, nggak bisa bro. Terlalu banyak mudorotnya. Banyak banget mudorotnya kalau kita mengklaim segala sesuatunya. Misalkan contoh sepele. Diklaim bahwasannya saya rasa di dunia sosial media ini kan kita bisa ketemu dengan tipe-tipe keadaan manusia yang berbeda-beda, mulai dari Sabang sampai Merauke. Saya rasa teman-teman pasti ada yang burungnya bagus pakai jangkrik alam, ada yang memang nggak pernah pakai jangkrik alam, ada yang burungnya itu nggak bisa enak dikasih jangkrik alam, ada ya kan, ini macam-macam bro. Ini sifatnya ini apa ya, ibaratnya itu relatif lah ya, relatif, nggak bisa diklaim. Terus misalkan bro, bayangkan saja, andai kata ada sebuah klaim, saya misalkan ini ya, saya mengeluarkan statement atau siapalah mengeluarkan statement, bahwasanya kan gini bro, kadang-kadang pertanyaan itu kan juga kalau kita nggak smart ya, kalau kita nggak cerdas, pertanyaan itu mengandung unsur jebakan juga bisa bro, juga bisa. Yang namanya di dunia sosial media ini, saya sudah sadar saya akan bertemu dengan bermacam-macam tipe orang. Makanya saya selalu berusaha bijaksana, berusaha untuk tidak terjebak. Orang japri pun ke saya, mana sih saya tuh pernah enak jawabannya bro. Karena saya tuh tahu bagaimana tipe-tipe bahasa-bahasa orang itu tahu banget. Gini loh bro ya, kenapa tadi tak awali dengan perkataan mudorot ya. Kan gini toh, sudah pasti secara realita burungnya teman-teman ada yang pakai jangkrik alam, ada yang pakai jangkrik biasa, ada yang wis macam-macam lah ini. Jadi nggak ada tolak ukurnya. Terus misalkan tak lanjutkan yang tadi, ada sebuah klaim bahwasannya jangkrik yang bagus itu jangkrik alam karena proteinnya itu sekian dan sekian. Misalkan seperti itu. Padahal ketika ada klaim seperti itu, saya rasa banyak kok di luar sana orang yang sudah ngikuti tutorial dengan klaim-klaiman jangkrik alam itu begini, tapi hasilnya jong. Ada, pasti ada, nggak mungkin enggak bro. Entah soal banyak atau tidaknya ya, saya rasa kalau
hubungannya dengan klaim, ya pasti banyak yang gagal karena klaim. Kecuali kalau tidak mengklaim, pasti relatif sifatnya. Ngono lho, Bro. Kalau mengklaim, ini sudah pasti di luar sana banyak yang gagal ngikutin klaim-klaiman. Loh, ingat loh ya, yang mengklaim. Sampean tahu nggak ketika dikeluarkan sebuah klaim bahwasannya begini, jangkrik yang bagus adalah jangkrik alam. Misalkan di suatu wilayah, di suatu daerah, padahal jangkrik yang bagus itu belum tentu jangkrik alam. Iya apa enggak kan? Relatif kan sifatnya. Terus sebuah klaim ini muncul. Sebuah klaim muncul bahwasanya jangkrik yang bagus adalah jangkrik alam. Misalkan di sebuah wilayah itu adanya jangkrik biasa, ya. Terus misalkan ini atau mungkin di sebuah wilayah ini ada orang yang jualan jangkrik biasa, ada orang yang jualan jangkrik alam, atau mungkin orang yang jualan jangkrik biasa ini nggak punya relasi untuk bisa dapat jangkrik alam, atau mungkin orang itu ada di dalam sebuah keadaan yang dimana tidak ada akses yang mudah untuk mendapatkan jangkrik alam karena tidak ada peternaknya misalkan. Tiba-tiba ada klaim seperti itu. Terus orang yang jualan jangkrik biasa ini tadi omsetnya menurun. Nah, terus ini berpengaruh kepada penghasilan mereka, berpengaruh yang dimana tadinya untuk biayain anak sekolah atau mungkin ini itu sakit lah intinya ya. Coba bayangkan, ini mudorot nggak? Misalkan ya, misalkan sudah ngikutin klaim-klaiman, klaimnya ini belum tentu benar ya, belum tentu benar klaimnya ini, terus merugikan orang lain. Paham nggak dari sini? Ini bro yang dimaksud mudorot itu seperti ini. Makanya bro, sering saya sampaikan, nggak ada satu klaim pun yang tidak mudorot. Semua klaim, semua teori yang diklaim sudah pasti itu sifatnya mudorot. Pasti. Karena kita nggak bisa fleksibel. Kita nggak bisa apa ya. Padahal kan semua teori itu sifatnya kan cuma referensi. Semua teori itu cuma upaya dari manusia. Adakah upaya yang pasti? Adakah sebuah teori yang pasti? Kalau memang ada upaya yang pasti, kalau memang ada teori yang pasti, harusnya nggak ada istilah orang mumet. Harusnya tutorial diikutin, sekali ngikutin langsung tokcer. Tapi pada fakta realita gimana? Tidak semudah itu, Ferguson. Makanya jangan pernah mengklaim, pertanggungjawabannya besar, bro. Ketika kita sudah merugikan yang begini, yang begitu. Ini hubungannya dengan dagangan orang, ini hubungannya dengan usaha orang. Kalau masalah misalkan, ya ini sampean Bang Kinara termasuk juga mematahkan ini, mematahkan itu juga apa ya, juga merugikan orang lain, usaha orang lain. Usaha apa? Saya mau tanya, usaha apa? Apakah upaya, mengupayakan ini juga bisa disebut usaha? Upaya itu belum pasti, bro. Sifatnya dalam dunia burung ini sharing, bro. Sharing, berbagi rawatan, kita berbagi pemahaman, berbagi pengalaman. Kalau misalkan saya mematahkan ini, mematahkan itu, ini toh ini juga sesuai realita. Kan ngono toh, Rek. Kalau memang apa yang saya sampaikan tidak sesuai realita, ini sudah hal logika, bro. Tidak mungkin ada orang yang mengiyakan apa yang saya sampaikan. Dan tidak mungkin channel YouTube saya ini berkembang. Udah itu aja simpelnya, bro. Ini tak ajak logika-logikaan sampean, gitu loh. Biar cerdas, biar tidak mudah dibodohi sama orang. Paham nggak dari sini? Sekarang saya rasa, ayo kita bicara fakta-fakta realita, wis bro. Kita bicara fakta-fakta realita. Jangkrik alam itu adanya kapan, wis? Kita bicara begitu aja. Maksudnya itu sering digunakan. Mulai sering digunakan itu sejak kapan? Mulai rame banyak digunakan sejak kapan? Dulu orang juga rata-rata pakainya jangkrik biasa. Nah, sekarang ada jangkrik alam karena mungkin ini ada sebuah entah anggaplah sebuah konspirasi atau apa sehingga jangkrik alam ini bisa naik, bisa begini begitu. Kan yang namanya kehidupan manusia tuh nggak bisa lepas dari yang namanya konspirasi tuh, bro. Loh ini pasti, bro. Burung bagus dari mulut A, mulut B, mulut C, makelar A, makelar B, makelar C, begini. Wah, ini semua selalu ada kaitannya, bro. Gantangan, perlombaan, begini, begitu. Manusia itu nggak bisa lepas dari yang namanya konspirasi. Tapi selama konspirasi itu tidak terlalu banyak mudorotnya, ya ibaratnya itu nggak terlalu banyak mengundang mudorot yang fatal. Ya saya rasa, ya gimana bro ya, yang namanya manusia itu makhluk sosial, ya otomatis untuk lepas dari yang namanya konspirasi ya nggak bisa. Tapi setidaknya yang minim mudorot, bro. Tapi kalau klaim, sebuah klaim dikeluarkan tanpa riset, misalkan tanpa riset fakta realita, ya otomatis fatal, bro. Makanya kan sering saya sampaikan berkali-kali, nggak bisa diklaim. Semua teori dalam dunia burung itu nggak bisa diklaim.
sifatnya fleksibel, nggak ada pakem settingan burung itu nggak ada. Setiap burung ada masanya, setiap masa ada burungnya. Nggak bisa bro, mana ada burung stabil terus selamanya? Nggak ada bro, yang stabil terus itu cuma MP3, robot kayak itu. Paham dari sini bro? Realitanya memang jangkrik alam dan jangkrik biasa itu nggak bisa diklaim bagusan yang mana. Kalau memang bisa diklaim, nyeting burung itu harusnya kecil. Nggak perlu mumet-mumetan. Loh, ini logika bro, dengan jangkrik alam porsi sekian, oh nanti angka emosinya begini, angka birahinya begini, tenaganya begini, begitu, bla 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 bla. Harusnya kecil, harusnya hasilnya sama. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Karena memang burungnya berbeda, karakternya berbeda, tingkat kemapanan berbeda, semuanya berbeda. Karena setiap makhluk itu punya kedudukan, punya makom dewe-dewe bro. Loh dewe-dewe punya garis takdir sendiri-sendiri. Nggak bisa disamakan. Jangan menyamakan makhluk. Yang berhak mengatur makhluk bukan manusia, tapi Gusti Allah Sang Pencipta. Jadi saranku ojo ndisi kerso, ya. Paham dari sini teman-teman? Buat teman-teman yang suka mengklaim, pikir sebuah klaimmu itu berdampak buruk nggak untuk masa depan. Ngono loh bro. Ayo bayangkan wis tadi mudorot nggak kalau sampai orang yang jualan jangkrik biasa, misalkan ya, misalkan ada orang jualan jangkrik biasa atau mungkin begini wis mungkin. Misalkan kita ketemu sama orang yang fanatik banget, fanatik pol. Yang namanya kehidupan itu kan berputar, kadang ada, kadang nggak ada, kadang di atas, kadang di bawah. Tiba-tiba langka. Jangkrik alam mulai langka. Misalkan diklaim bahwasanya jangkrik alam yang bagus. Jangkrik alam mulai langka di sebuah daerah ini tadi, ya, atau mungkin di sebuah kecamatan, ya, antara kecamatan A, kecamatan B, jangkrik alam di kecamatan B ini nggak ada. Terus dia itu nggak punya akses untuk kulaan jangkrik alam. Yang ada jangkrik alam cuma di kecamatan B. Bayangkan bro, orang yang fanatik terus beli di kecamatan B. Bayangkan, jaraknya misalkan jauh atau mungkin nggak ada lah jangkrik alam ini nggak ada. Karena jangkrik alam ini tadi langka, terus nggak pakai jangkrik alam, adanya jangkrik biasa. Tetap nggak pakai dia, karena fanatik ini tadi. Terus omsetnya orang-orang ini tadi, gimana? Hah? Gimana? Pernah nggak orang mikir ke sana? Harusnya kita itu tahu diri bro. Kita harus sadar, toh jangkrik alam dan jangkrik biasa, kita semua nggak bisa mengklaim kok. Terus ngapain kita mengeluarkan statement sebuah klaim jangkrik yang bagus jangkrik ini? Apakah kamu nggak takut ketika mengeluarkan sebuah klaim itu habis ngeluarin klaim diyakini banyak orang, terus kamu mati besoknya? Pertanggungjawabanmu besar loh bro. Toh jangkrik alam dan jangkrik biasa ini belum tentu kok kebenaran secara hak yang bagus yang mana. Kita semua nggak tahu kok. Ini memang nggak ada klaimnya kok, nggak ada pakemnya kan begitu. Paham dari sini teman-teman? Jadi sekali lagi jangan suka mengklaim ini dan itu. Nggak bagus bro ya, nggak bagus untuk masa depan, nggak bagus. Mengenai video kali ini semoga menyentuh logikamu, semoga mengedukasi ya. Ini malam hari bro, aku sengaja buat video karena besok repot, besok ada acara reuni ya, reuni keluarga. Setiap tahun baru itu ada acara reuni keluarga di tempat saya. Jadi apa ya, daripada besok nggak bisa bikin video, absen kok nggak enak, dan saya dihantui dengan masalah jangkrik alam biasa ini tadi, tak buatkan video walaupun malam hari ya. Wes ngono video kali ini, semoga menyentuh logikamu, menggodek logikamu, mencerdaskan kita semua, menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.